Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum mesin listrik tentang motor BLDC. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Setiawan, NIM D400 190 156. Langsung saja kita mulai ke materinya. Materi motor BLDC: 1. Arus starting, 2. Tegangan kerja, 3. Daya, 4. Torsi, 5. Kecepatan. Arus starting. Arus starting adalah arus maksimal yang terjadi ketika rangkaian motor dihidupkan atau dinyalakan. Hal ini membuat efisiensi motor pada saat akselerasi berkurang, dan lonjakan arus yang besar ini menjadi pemicu konsumsi daya yang besar. Terjadinya pada perangkat dihidupkan, arus muncul dalam rentang waktu singkat, arus lebih tinggi dari nilai sirkuit atau perangkat. Ini dalam tegangan kerjanya itu, tegangan kerja maksimal yang dimiliki oleh motor BLDC adalah 12 volt, 24 volt, dan 48 volt DC. Salah satu bagian utama pada motor BLDC adalah rotor. Rotor adalah bagian yang bergerak pada motor BLDC. Motor ini memiliki 4 kutub dengan jumlah kutub utara dan selatan yang sama. Daya merupakan hasil perkalian dari arus dan tegangan dengan satuan watt. Biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan kerja suatu mesin listrik. Daya berbanding lurus dengan torsi. Sesuai pada hukum Ohm, I sama dengan V per R. Apabila R tetap namun V semakin besar, maka I akan semakin besar pula, sehingga bisa dikatakan daya motor BLDC juga akan meningkat. Torsi memiliki 4 jenis, yaitu struktur kumparan, jumlah pol, lebar magnet, dan kemampuan controller. Dalam struktur kumparan sangat berpengaruh terhadap torsi. Tipe kumparan segitiga delta dan tipe kumparan star tentunya memiliki torsi yang berbeda. Dalam jumlah pole pair, semakin banyak jumlah pole pair akan meminimalisir torsi semakin besar. Lebar magnet: semakin lebar dan semakin kuat daya induksi magnet, maka semakin besar pula torsi. Motor BLDC yang terakhir adalah kemampuan controller. Untuk memenuhi kebutuhan torsi yang besar, diperlukan ampere yang besar pula, maka controller harus support dan mampu mengalirkan arus yang besar. Kecepatan dibagi jadi 3, yaitu jumlah pole pair, resistansi kumparan, dan struktur kumparan. Jumlah pole pair: semakin sedikit jumlah pole pair, maka semakin cepat putaran RPM motor BLDC. Dalam jumlah pole pair yang sama, maka BLDC yang memiliki resistansi kumparan lebih rendah akan memiliki top speed yang lebih tinggi. Dalam resistansi kumparan dan pole pair yang sama, BLDC yang diberikan voltage yang lebih tinggi akan memiliki top speed yang lebih tinggi. Hal ini juga sesuai dengan hukum Ohm, I sama dengan V per R. Apabila R tetap namun V semakin besar, maka I akan semakin besar pula, sehingga dikatakan daya motor BLDC juga meningkat. Langsung saja kita ke simulasinya. Ini di simulasi MATLAB terdapat switching pattern atau konstan. Di sini menggunakan file UN10001 untuk presentation communication logic. Lalu menuju ke 3 phase inverter, terdapat phase A, phase B, dan phase C. Jika ditekan, terdapat 6 huruf AH, AL, BH, BL, CH, dan CL. Itu merupakan bacaan dari switching pendulum ini AH10001. Untuk mengukur arusnya menggunakan current center. Coba kita play dulu. Menggunakan current sensor disusun secara seri, dan untuk mengukur tegangan voltasenya menggunakan base voltage sensor
yang disusun secara paralel maksudnya. Ini jika diklik akan muncul gelombang arus atau current, dan yang ini jika diklik akan menunjukkan tegangan voltage atau tegangan, sama aja. Kembali ke sini akan melewati motor BLDC, dan kemudian di bagian mekanikal diubah ideal rotationnya supaya bisa diatur ke Indalia dan diberi solver configuration untuk menentukan nilai speed, gelombang speednya. Langsung saja, ini menggunakan modul 3 percobaan yang di laporan. Ini analisa kecepatannya. Dari simulasi di atas diketahui bahwa kecepatan motor BLDC mengalami kenaikan sesuai stop time yang ditentukan, bahwa motor BLDC dapat mencapai akselerasi tertinggi dalam waktu singkat. Ini akan naik dengan tinggi terus langsung ngedrop hingga seterusnya. Ini dalam voltage atau tegangan motor BLDC, tegangan ini 48 volt dalam 3 phase 1, 2, 3 berangsur-angsur menurun setelah melewati stop time yang ditentukan. Ini current atau arus dari motor BLDC sudah terendam sehingga memiliki starting arus yang cukup rendah, sehingga tidak terjadi lonjakan arus yang mengakibatkan pemborosan daya. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.